Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap kita ada di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Walau hingga sekarang ini kita tidak bisa beribadah di gereja, namun bukan berarti kita kehilangan gairah untuk menyembah Allah dan berdoa di rumah kita masing-masing melalui ibadah streaming saat ini. Mari kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan menikmati hadirat-Nya. Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang kedua, demikian bunyi sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ada hingga saat ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menopang dan memenuhi perjalanan kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun, kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Ku bersyukur Bapa. Segala
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Bahkan jikalau kami ada saat ini semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menopang perjalanan hidup kami. Di saat kami melewati badai, di saat kami melewati keadaan yang tidak menentu dan tidak ideal, kasih setia Tuhan senantiasa dan selalu nyata memenuhi kehidupan kami. Khususnya Tuhan di saat kami harus ada di dalam keadaan yang semuanya serba berubah. Wabah COVID-19 telah mengubah segala-galanya. Semuanya menjadi serba tidak ideal. Semuanya menjadi serba terbatas. Tapi kami menyaksikan Tuhan tidak pernah berubah. Kau tetap sebagai gembala yang mengayomi, memimpin, membimbing perjalanan kehidupan kami. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang memberikan penghiburan bagi kami untuk tetap bergairah menghadapi kehidupan ini. Terlebih Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini di dalam segala keterbatasan tersebut, kami boleh bersama beribadah di dalam ibadah doa. Walau halus melalui streaming, dan kami tinggal di rumah kami masing-masing. Tapi semuanya itu tidak pernah dapat mengaburkan gairah kami untuk tetap memuliakan nama Tuhan, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap menyembah Engkau dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan terutama kami mengucapkan terima kasih untuk anugerah keselamatan yang memberikan hari esok yang pasti bagi kami. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa, kami berserah, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita membutuhkan Tuhan di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian, Tuhan aku perlu setiap waktu. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun
mengajak jemaat untuk menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk keadaan global saat ini yang sedang dirudung oleh wabah COVID-19. Korban semakin banyak berjatuhan sebagaimana yang telah kita dengar dari media massa. Itulah sebabnya mari kita berdoa agar keadaan sulit ini cepat berlalu. Doakan untuk pemerintah di seluruh dunia dan setiap orang yang terlibat di dalamnya diberikan hikmat dalam mengambil langkah-langkah strategis yang semuanya itu mendatangkan perbaikan keadaan, terutama pemerintah Tiongkok dan khususnya pemerintah Indonesia. Baik pusat maupun daerah dapat bersinergi dalam mengatasi wabah ini, khususnya pelaksanaan PSBB di beberapa wilayah, termasuk di Kota Bandung. Mari jemaat, dengan penuh iman, kita berdoa bersama untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk situasi global saat ini, yang mana COVID-19 telah mengubah segala sesuatu. Ada banyak orang khawatir, ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang terintimidasi oleh keadaan ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi pemerintah yang sedang berjuang saat ini, menjalankan strategi-strategi bagaimana mencegah, memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah Tiongkok, dan terlebih khusus untuk pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya, yang saat ini sedang berjuang, menerapkan strategi-strategi yang tepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terlebih khusus Tuhan kami mendoakan bagi pelaksanaan PSBB di pelbagai wilayah, khususnya di Kota Bandung ini. Kami rindu Tuhan ada sebuah kerjasama yang sangat jelas antara warga yang mau disiplin dan taat, dan juga aparat keamanan pemerintah yang sedang melaksanakan strategi ini. Dan tentunya sebuah kerinduan agar melalui semuanya ini ada perbaikan demi perbaikan yang terjadi. Dan wabah COVID-19 ini segera akan berlalu. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kami hanya bisa menaruh harapan kepada Tuhan yang menguasai segala sesuatu itu. Terpujilah Bapa di surga. Kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita juga berdoa bagi mereka yang berada di garis depan, yaitu aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas keamanan, baik TNI, Polri, dan pihak lainnya yang terlibat, maupun para tenaga medis yang berjuang untuk merawat pasien yang telah terinfeksi virus ini. Tentu tugas mereka tidaklah mudah dan sangat beresiko. Bahkan kita mendengar dari media, banyak di antara mereka yang justru menjadi korban. Dan tidak sedikit juga di antara mereka yang sudah lama tidak berjumpa dengan keluarga mereka, karena mengemban tugas mereka yang tidak mudah itu. Mari jemaat, kita doakan mereka, agar Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan di tengah tugas berat yang mereka emban tersebut. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga mendoakan bagi aparat keamanan yang berada di garis depan dalam menjaga stabilitas keamanan. Yang mana wabah COVID-19 ini berefek bukan hanya secara kesehatan, tapi juga secara sosial, dan bahkan berpotensi menimbulkan gangguan secara keamanan. Oleh karena itu Tuhan mohon berikan hikmat kepada TNI, Polri, dan juga jajaran yang lainnya yang terlibat di dalamnya, agar bisa bekerja sama memastikan dan menjamin keamanan di pelbagai daerah, di pelbagai kota, dan dimanapun itu. Kami juga mendoakan bagi para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang merawat para korban COVID-19, yang mana tugas mereka tidaklah mudah dan sangat beresiko. Bahkan kami mendengar kabar di pelbagai media massa, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban dari wabah ini. Dan tidak hanya itu Tuhan, kami juga mendengar bagaimana mereka tidak bisa pulang ke rumah, berminggu-minggu tidak berjumpa dengan sanak saudara mereka.
Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Lindungi mereka, berikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah mereka sedang mengemban tugas yang beresiko tersebut. Tuhan berkati mereka dan juga berkati keluarga mereka. Dan pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan yang berkontribusi nyata mendatangkan keadaan yang lebih baik. Boleh terjadi di tengah situasi sekarang ini. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita menaikkan pujian Tuhan aku perlu, bait yang ketiga. Suka tahu duka tinggallah sertaku, ku senanglah. Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Mari kita juga berdoa bagi gereja dan setiap orang percaya agar di tengah situasi sulit seperti ini tetap menjadi berkat dan terang melalui upaya-upaya yang dapat mereka lakukan. Khususnya jemaat, mari kita doakan agar melalui ibadah online yang diselenggarakan setiap minggu, setiap Rabu, agar semuanya itu menjadi alat di tangan Tuhan di mana Injil tetap diberitakan. Mari kita bersama, kita mendoakan pokok doa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja dan juga setiap orang percaya dimanapun mereka berada saat ini. Agar di tengah wabah, di tengah keadaan yang tidak ideal, keberadaan mereka menghadirkan berkat Tuhan. Mereka berani menjadi saksi Kristus. Mereka berani berkontribusi secara nyata bagi orang-orang di sekitar mereka. Justru Tuhan, di tengah situasi demikian, kami mau belajar untuk tidak mementingkan diri kami, tapi sebaliknya bagaimana kami mengasihi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di mana kehadiran kami menjadi garam dan terang dunia. Terlebih kami berdoa bagi gerejamu, Gei Hok Im Tong. Tuhan berkati gereja ini, khususnya melalui ibadah-ibadah online yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan baik setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, dan juga event-event yang lainnya. Tuhan pakai semuanya ini menjadi alat di tangan Tuhan, yang mana Injil Tuhan tetap diberitakan. Sehingga sungguh Tuhan melalui semuanya ini, gerejamu ini menjadi berkat. Bukan hanya untuk kalangan jemaat, tapi juga untuk orang-orang di luar sana, yang juga membutuhkan mendengar berita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, di tengah keadaan yang kelam ini, justru keberadaan kami, keberadaan gerejamu, keberadaan setiap orang-orang percaya dimanapun mereka berada, profesi apapun yang mereka geluti, justru memancarkan semakin terang kasih Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya mari kita juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mungkin terkena imbas dari wabah COVID-19. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bergulat dengan kesehatan, bergulat dengan perekonomian yang semakin sulit. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang kehilangan penghasilan mereka. Mari kita doakan agar Tuhan hiburkan dan memberikan kekuatan bagi mereka. Agar di tengah situasi sulit, mereka semakin berharap kepada Tuhan dan tidak kehilangan pegangan iman mereka kepada Tuhan.
Mungkin ada di antara kita yang mengetahui nama-nama mereka. Mari kita sebutkan nama mereka di dalam doa kita. Mari kita bersama mendoakan pokok doa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Yang mungkin ada di antara mereka yang sedang berjuang menghadapi situasi sulit saat ini. Ada di antara mereka yang mungkin kehilangan penghasilan mereka. Ada di antara mereka yang hatinya digelayuti oleh kebingungan besok mau makan apa. Ada di antara mereka yang juga bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Agar di tengah situasi sulit, justru mereka semakin kuat menggenggam tangan Engkau ya Tuhan. Tetap berharap kepada Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan yang terbukti dapat diandalkan. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan belas kasihan kepada mereka. Agar mereka boleh kuat menghadapi keadaan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang berikutnya kita juga berdoa untuk diri kita dan juga keluarga kita. Mungkin saat ini kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Mungkin saat ini keluarga kita pun sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Jangan putus harapan. Mari kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing dan juga keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar betapa rapuhnya kehidupan ini. Betapa terbatasnya kekuatan yang kami miliki sehingga kami tidak bisa berharap dengan diri kami. Kami butuh Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh hikmat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, ajarilah kami untuk kami selalu berharap dan bersandar kepada Engkau. Sehingga hidup menjadi sebuah perjalanan di mana kami bergandengan tangan bersama dengan Engkau. Menikmati kuat kuasa Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Yang mana itulah yang membuat kami bisa bertahan menghadapi situasi apapun. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah bergabung di dalam doa malam hari ini. Tuhan berkati pergumulan setiap mereka. Tuhan berkati apa yang sedang mereka hadapi. Dan biarlah melalui semuanya ini, justru membawa kami semakin menaruh iman kepada Tuhan lebih teguh lagi. Terpujilah Bapa di surga, kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyadari bahwa kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh suara Tuhan yang membimbing, menyertai langkah hidup kita. Kita butuh firman-Nya. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Tuhan, aku perlu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-15 saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ayat yang ke-12. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sekali lagi berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan dalam perenungan firman-Nya. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tahu dengan persis situasi sulit yang sedang kami alami. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang kami setiap pribadi sedang alami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mampu untuk melangkah dan hidup. Hanya dengan campur tangan Tuhan, maka kami dikuatkan untuk hidup sebagai anak Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami semua. Tuntunlah dan terangi kami dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. Agar kami bisa melanjutkan hidup kami dengan taat dan setia kepada Tuhan. Tolong juga untuk hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan mengurapi dan menguasai hamba-Mu. Kiranya bibir mulut hamba-Mu hanya memberitakan apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan, untuk kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama.
Dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, boleh membawa kesegaran, dan boleh membawa pembaharuan dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, dengarkanlah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin kita semua berada dalam keadaan yang tidak mudah. Setiap kita pasti saat ini mempunyai pergumulan kita masing-masing, kesulitan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Namun saya berdoa, kiranya justru dalam situasi sulit yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, bahkan kita semua boleh mengalami pertolongan Tuhan yang jelas, nyata, dan pribadi. Dan kiranya Tuhan akan menjamah dan memulihkan kita semua melewati situasi yang sulit ini. Bapak Ibu Saudara, salah satu pertanyaan yang seringkali muncul dalam percakapan mungkin via telepon kebanyakan karena nggak boleh ketemu, adalah sampai kapan wabah ini berlangsung? Atau kapan selesainya wabah ini? Ada juga yang bertanya, kalau situasinya terus-menerus berjalan seperti ini, saya harus bagaimana? Saya tidak tahan lagi. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pertanyaan yang seringkali muncul dalam percakapan saya dengan jemaat-jemaat lewat telepon, karena kita tidak boleh bertemu satu dengan yang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti sampai kapan wabah ini akan berlangsung? Atau kapan selesainya wabah ini? Ada juga jemaat yang bertanya, kalau situasi ini terus-menerus berjalan tanpa kepastian, saya harus bagaimana? Pak, saya tidak tahan lagi dengan situasi yang sulit seperti ini. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini menunjukkan bahwa di dalam hati pikiran kita hadir rasa gelisah, ragu-ragu, bingung, dan takut. Ketika kita bertanya, tentunya kita berharap, kita menginginkan untuk mendapatkan jawaban yang benar, pasti, dan jelas. Karena jawaban yang benar, pasti, dan jelas akan memberikan topangan dan tuntunan dalam kehidupan kita. Kalau kita diperbolehkan untuk mengetahui akhir dari semuanya ini, kita tentu berpikir bahwa saya akan lebih kuat dalam menjalani situasi ini. Jawaban yang benar, pasti, dan jelas kita inginkan karena akan menghadirkan kedamaian dan ketenangan dalam hati pikiran kita. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita hidup dalam zaman informasi, zaman prediksi, dan zaman spekulasi yang datang dari berbagai macam sumber. Seringkali pada waktu kita menerima satu berita, satu informasi, dan bahkan pada waktu kita meneruskan, memforward informasi itu, kita tidak tahu dengan jelas apakah yang kita terima dan kita forward itu benar. Kalau benar, ini siapa yang bicara? Dapatkah berita ini dipercaya? Sampai di mana kewenangan orang yang berbicara? Sulit bagi kita untuk mendapatkan satu kepastian di tengah-tengah banyaknya informasi yang kita dapat. Apalagi kita tentu menyadari bahwa ada banyak sekali kepalsuan dalam berita-berita yang kita dapatkan.
Kepalsuan-kepalsuan yang justru menambah kebingungan kita dan menambah keresahan kita karena segala sesuatu yang negatif yang mau tidak mau harus kita hadapi dan memenuhi hati pikiran kita. Pun dalam konteks kita sebagai orang percaya, bukankah hal yang sama terjadi? Saat-saat ini adalah sulit dan kita seringkali muncul dalam pikiran kita, apakah maksud Tuhan bagi saya mengalami situasi ini? Ada orang yang bertanya, apa sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya? Apakah iman saya sudah benar? Apakah firman Tuhan menawarkan satu jawaban, satu kebenaran, dan satu kepastian dalam situasi ini? Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Mazmur 19 yang kita baca, pemazmur mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat dan belajar akan cara-cara Tuhan berbicara. Cara-cara Tuhan menyatakan dirinya baik dalam lingkup bumi, langit, dan seisinya. Maupun dalam lingkup umat manusia dan yang lebih kecil dalam lingkup setiap diri kita pribadi. Mazmur 19 mengajak kita untuk merenungkan kebenaran dan kepastian di dalam Tuhan yang seharusnya menjadi bagian kehidupan orang percaya pada sepanjang hidup dan dalam berbagai macam situasi. Mazmur 19 diawali dengan satu perenungan tentang keberadaan alam. Sebagai gembala, Daud tidak asing dengan alam yang ada di sekitarnya. Banyak waktu yang dia pakai, yang dia lalui untuk mengamati alam dan tanda-tanda alam. Dan Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu Daud mengamati semuanya itu, Daud menyadari bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu berarti Bapak, Ibu, Saudara, pada saat Daud mengamati langit dan cakrawala itu, ada satu kekaguman tentang kebesaran penciptanya. Ada satu kekaguman betapa berkualitasnya, betapa berbobotnya pencipta yang berada di balik langit dan cakrawala itu. Ada satu kualitas yang luar biasa. Siapakah yang mampu mengerjakan pekerjaan yang sebesar ini? Dan kemudian diteruskan, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Itu berarti Bapak, Ibu, Saudara, dalam setiap saat selalu ada saja hal-hal yang terjadi di dalam alam semesta yang mengundang kekaguman dan ketakjuban dari Daud. Bapak, Ibu, Saudara, Daud percaya bahwa di balik semuanya itu ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang dengan nafas mulutnya, ketika dia berkata, langit dan bumi itu bisa jadi. Mazmur 33 ayat yang ke-6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Hanya dengan berkata, maka langit dan bumi jadi. Hanya dengan memberikan perintah, maka langit dan bumi berjalan dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, bahkan di dalam Mazmur pasal 65 dikatakan,
bahkan Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan perkataannya adalah Allah yang sama, yang menunjukkan pemeliharaannya. Dengan tangannya sendiri ia yang memberikan gizi dan memelihara tanah. Dengan tangannya sendiri dialah yang mengairi tanah. Dengan tangannya sendiri dialah yang memelihara alam ciptaannya. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa dengan firman-Nya Tuhanlah yang menjadikan langit, bumi dan seisinya. Dengan kuasa-Nya Tuhanlah yang menopang langit dan bumi dan seisinya. Dan dengan kehendak-Nya Tuhanlah yang mengendalikan langit dan bumi dan seisinya. Kekaguman adalah ekspresi yang dimunculkan oleh pemazmur ketika dia mengamati alam yang ada di sekitarnya. Walaupun alam berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa manusia. Di dalam ayat kelima dikatakan, di ayat keempat dikatakan tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kemuliaan dan kemegahan Tuhan yang terpancar dari alam ciptaannya mengundang satu kekaguman yang tidak bisa tidak bagi setiap orang yang melihat. Dan menyadari besar dan megahnya alam semesta. Dia akan berkata, wow, sungguh indah, sungguh luar biasa. Dia adalah Tuhan yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan dia adalah Tuhan yang menyatakan keteraturan di dalam ciptaannya. Dia adalah Tuhan yang menaruh keindahan di dalam ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya lewat alam ciptaannya. Laut yang terbelah, langit yang bergemuruh, 10 tulah yang terjadi di dalam bangsa Mesir, burung yang datang menjadi makanan, air yang pahit berubah menjadi manis. Semuanya itu terjadi karena dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan mempunyai cara yang ajaib, mengagumkan, dan tidak terbantahkan. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup untuk mengerti dengan penuh apa yang sedang terjadi di dalam langit, bumi, dan seisinya. Siapakah yang dapat mengerti dan menyelami pikiran Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam kekagumannya akan kemuliaan Tuhan, Daud kemudian mengungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Daud mengatakan dengan penuh kekaguman, jika aku melihat langit-Mu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Bapak Ibu Saudara, perenungan pemazmur terhadap alam yang begitu luar biasa. Pada saat yang sama ketika pemazmur kemudian membandingkan dengan dirinya sendiri, pemazmur mendapatkan bahwa manusia begitu kecil, begitu lemah, begitu tidak signifikan dibandingkan dengan kebesaran alam semesta. Dan mengapakah kepada manusia yang begitu kecil, lemah, dan tidak signifikan ini Tuhan mengindahkannya? Kenapakah dengan manusia yang begitu kecil, lemah, dan tidak signifikan ini Tuhan mengingat dan Tuhan memperhatikan? Dan di dalam perenungan
pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara, pemazmur kemudian melihat bagaimana justru di dalam ketidakberdayaan, dalam kecilnya manusia, dalam keterbatasan manusia, dalam kerapuhan dan kelemahan manusia, ketika manusia itu tidak mampu untuk menggapai dan mendapatkan Allah, maka Tuhanlah yang menggunakan segenap kuasanya. Kuasanya yang begitu besar, kuasanya yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan gunakan untuk datang dan menyatakan dirinya kepada manusia. Tuhan tidak memilih cara-cara yang misterius untuk menyatakan diri kepada manusia, berelasi, berinteraksi kepada manusia. Tetapi justru Tuhan memilih cara-cara yang bisa diterima dan dimengerti oleh manusia. Di dalam bagian kedua dari Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Tuhan berinteraksi, berelasi kepada manusia dengan berbicara melalui Taurat. Taurat adalah firman Tuhan. Namun Taurat bukanlah sekedar rangkaian peraturan hukum yang mengatur benar salah tindakan tingkah laku manusia. Taurat adalah bukti Allah menyatakan diri, Allah mengikat perjanjian, dan Allah peduli akan kehidupan umatnya. Taurat adalah bukti bahwa Tuhan rindu untuk mengasihi dan memulihkan kehidupan setiap orang percaya dengan cara-cara yang ajaib dan khusus, sama seperti Tuhan menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Firman dan kuasa yang Tuhan pakai untuk menciptakan langit, bumi, dan seisinya adalah firman dan kuasa yang sama yang Tuhan berikan dan diterima oleh manusia. Untuk direnungkan, untuk dijadikan bagian hidup. Maka setiap manusia yang merenungkan dan menjadikan Taurat Tuhan bagian hidup, maka akan ada kesegaran, pembaharuan hati pikiran manusia. Di ayat ke-8 dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Ada sebuah kesegaran, pembaharuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan ketika manusia menjadikan firman Tuhan itu bagian dalam kehidupannya, maka manusia akan mendapatkan satu semangat yang baru, yang bukan sekedar berasal dari motivasi diri, tapi sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, pengalaman menjadikan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu dalam bagian hidup manusia, bukan sekedar akan mempengaruhi hati, pikiran, dan jiwa manusia, tetapi juga akan mampu manusia alami dan rasakan di dalam panca inderanya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara akan ada satu keindahan dan kenikmatan yang akan dialami manusia ketika firman Tuhan itu tinggal dan bekerja dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-9 bagian B dikatakan kemurnian perintah Tuhan itu membuat mata bercahaya. Hukum-hukum Tuhan itu suci, benar, adil, manis, bahkan lebih manis dari madu.
Ketika seseorang secara sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan bagian dalam hidupnya, maka mata akan bercahaya, maka mulut akan merasakan manis. Firman Tuhan bukan sekedar dipikirkan di dalam otak kita. Firman Tuhan bukan sekedar dirasakan dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan jelas menjadi satu pengalaman yang real, nyata. Membuat mata bercahaya, mulut bisa merasakan manis. Bapak, Ibu, Saudara, itu sebabnya pemazmur di dalam Mazmur pasal yang pertama mengatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, orang itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Tapi tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Pemazmur justru juga mengatakan bahwa mereka tidak akan layu. Situasi boleh jelek, musim boleh jelek, tetapi anak Tuhan tidak akan layu. Karena anak Tuhan bagaikan pohon yang ditanam di samping aliran air. Aliran air ini akan memberikan kehidupan, akan memberikan kesegaran secara terus-menerus. Apapun yang dibuatnya akan berhasil. Saya juga teringat Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 119. Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dan di dalam perenungan saya pribadi Bapak Ibu Saudara, bukankah sulit untuk kita sebagai anak Tuhan mempertahankan kelakuan kita bersih, mengusahakan kelakuan dan kehidupan kita bersih di tengah-tengah kebengkokan, serongnya, tersesatnya zaman ini, di tengah-tengah himpitan sulitnya situasi ini. Bukankah sulit bagi kita untuk mempertahankan kelakuannya bersih? Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, mereka yang menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan bisa mempertahankan kelakuannya bersih. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan lewat alam semesta ciptaannya, dalam kemegahan, dalam kebesarannya adalah firman yang sama yang Tuhan berikan kepada manusia dalam kasih dan kerinduan Tuhan, agar setiap orang yang percaya kepadanya disegarkan, diperbaharui, dan dipulihkan. Tuhan mengajak setiap kita untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan pemazmur kemudian ditutup di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Pemazmur dengan jelas mengatakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Ketika pemazmur merenungkan akan kebesaran, kebegahan, kemuliaan, keteraturan, kuasa Tuhan akan alam ciptaannya. Ketika pemazmur merenungkan akan kerinduan Tuhan lewat firman-Nya untuk memulihkan manusia, maka pemazmur disadarkan bahwa orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Di hadapan kebesaran Allah yang begitu megah dan mulia, pemazmur tidak punya pilihan lain selain merendahkan dirinya. Siapakah yang mampu berdiri tegak di hadapan Tuhan yang maha besar?
Pemazmur Daud mengatakan, aku ini adalah hamba-Mu ya Tuhan. Dan ketika pemazmur merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia menyerahkan dirinya dan dia memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah zaman yang bengkok ini, bebaskanlah aku dari kesesatan, karena aku tidak tahu bagaimana caranya melepaskan diri dari kesesatan. Ayat 13 dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Manusia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri melepaskan diri dari semua kesesatannya. Manusia tidak mampu dengan segala ide dan motivasi diri melepaskan diri dari semua hal yang salah dan serong. Hanya Tuhan yang mampu untuk melepaskan manusia. Membebaskan manusia bukan cuma dari semua yang sesat dan serong, tetapi bahkan dari segala sesuatu yang salah yang tidak pernah kita sadari. Pemazmur juga mengatakan, ya Tuhan, hanya Engkaulah yang paling mampu untuk melindungi hamba-Mu dari semua orang yang berniat jahat dan berpengaruh buruk dalam hidup hamba-Mu. Dari semua orang yang akan atau berencana menjatuhkan hidup hamba-Mu. Tuhan, lindungilah hamba-Mu. Ayat ke-14. Cuma Tuhan yang bukan saja membebaskan diri manusia dari kesesatan, tapi juga bisa melindungi, mencegah dari segala sesuatu yang salah, yang jahat. Ayat yang terakhir dikatakan, dengan kerendahan hati pemazmur menutup perenungan ini dan mengatakan, Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku. Kiranya Engkau berkenan atas renungan hatiku. Pemazmur sadar dia terbatas. Pemazmur sadar ada banyak hal yang dia tidak sadari. Pemazmur sadar hatinya penuh dengan noda, kesalahan dan dosa. Namun dengan rendah hati justru itulah dia datang. Ya Tuhan, mudah-mudahan Engkau berkenan. Karena Engkaulah gunung batuku dan penebusku. Hanya kepadamulah pemazmur bersandar. Hanya kepada Tuhan pemazmur percaya bahwa di dalam Tuhan ada kebenaran dan kepastian yang tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, Saudara, kembali lagi dalam pertanyaan-pertanyaan pergumulan kita di masa sulit ini. Sampai kapan situasi ini akan berlangsung? Apakah saya bisa bertahan? Apakah Tuhan bisa memberikan satu kebenaran dan kepastian dalam situasi ini? Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, saya mengajak kita untuk tidak mengisi hati dan pikiran kita dalam hal duniawi yang sia-sia. Janganlah kita memenuhi hati pikiran kita dengan hal-hal yang tidak jelas, tidak benar, dan tidak pasti. Ketika kita memenuhi hati pikiran kita di masa sulit ini dengan segala sesuatu yang tidak benar, tidak jelas, dan tidak pasti, maka itu akan menambah kebingungan dan kekhawatiran hidup kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu merubah hidup dengan kebingungan dan kekhawatiran kita.
percuma kita bingung, tidak ada gunanya kita khawatir. Tapi Mazmur 19 mengajak kita pada saat sulit ini, pada saat kita bingung dan khawatir, mari kita amati, mari kita renungkan karya Tuhan. Baik itu dalam alam semesta ciptaan Tuhan, maupun dalam kehidupan umat manusia. Mari kita amati dan renungkan perbuatan baik Tuhan kepada setiap kita yang sudah Tuhan kerjakan dan nyatakan sepanjang masa yang lalu. Dan kiranya pengamatan dan perenungan itu akan membuat kita semakin merendahkan diri dan semakin berserah di hadapan Tuhan. Perenungan dan pengamatan itu akan semakin menyadarkan kita bahwa di satu sisi saya adalah manusia yang terbatas. Saya adalah manusia yang kecil. Saya tidak mampu dan saya tidak berdaya melakukan banyak hal. Tetapi di sisi lain, saya percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya percaya bahwa kebenaran dan kepastian hanya bisa saya dapatkan di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Khususnya Bapak Ibu Saudara di dalam bulan Mei ini, ketika kita sebentar lagi akan memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan tidak pernah lupa bahwa Tuhan Yesus yang sudah lahir sebagai Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, adalah Tuhan yang sama, yang sebelum naik ke surga, Dia berjanji bahwa aku akan menyertaimu. Aku tidak akan pernah meninggalkan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, bagi setiap orang percaya, tidak ada satupun, tidak ada apapun yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin banyak yang sedang kami alami pada saat ini. Hal-hal yang tidak kami mengerti, hal-hal yang mengkhawatirkan kami, hal-hal yang membingungkan kami, dan hal-hal yang bahkan menakutkan kami. Tapi terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa sebagai umat percaya kami mempunyai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang dengan kuasanya sudah mengadakan dan mengatur dan menopang langit bumi dan seisinya. Tuhan yang sama yang sudah menyatakan diri, mengikat perjanjian, berfirman, dan rindu untuk menyelamatkan kami semua. Ya Tuhan, tolong arahkan hati pikiran kami, supaya dalam situasi ini kami boleh tetap terarah dan menempel, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan yang mengasihi kami. Dan kiranya firman Tuhan boleh tetap tinggal,
terpelihara, tertanam dengan kuat dalam hati pikiran kami. Sehingga dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, khususnya pada saat ini, kami boleh mempunyai harapan di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami. Inilah syukur kami. Karena kami boleh mempunyai Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku untuk berkat anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Samuel Tikwalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir kebaktian doa ini, saya mengajak kita semua untuk menutup bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di akhir dari kebaktian doa pada malam hari ini, kami datang kepadamu dan memohon berkat Tuhan atas kehidupan kami. Kami memohon Tuhan memberikan kami kesabaran hati dalam melalui situasi yang sungguh tidak mudah. Dan kami mohon Tuhan yang menuntun kami satu demi satu, hari tiap hari. Supaya Tuhan justru di dalam situasi sulit ini, kami boleh mengalami pengalaman pribadi yang khusus, yang berbeda, karena Tuhan beserta dengan kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk senantiasa hanya menaruh pengharapan kami, sandaran kami, hanya kepada Tuhan, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dan kiranya kasih pemeliharaan dan damai sejahtera yang sempurna dari Bapa di surga, kiranya pengampunan dosa dan anugerah keselamatan serta penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kami semua dan menolong kami untuk hidup baik, taat, dan setia kepada Tuhan mulai saat ini, sepanjang masa sulit ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali saat teduh kebaktian doa selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.